Halo, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot, salah satu acara dan program dari Katanya Tarot Indonesia yang biasanya aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Pembacaan ini buat kalian yang belum tahu, ini adalah pembacaan tarot yang bebas lepas santai sambil aku minum kopi, sambil aku baca tarot, dan apa yang aku baca ini adalah energi yang pada saat ini ada. Jadi tidak mengacu tertuju kepada zodiak tertentu, kepada elemen tertentu, apalagi kepada individu tertentu. Jadi ini bukan personal reading ya. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi kamu. Dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik ya energinya, dan pokoknya jangan dipaksain. Kalau misalnya ini pembacaannya tidak sesuai dengan situasi kalian, kalian boleh silakan move on atau tetap tinggal di sini untuk dengerin sebagai hiburan dan masukan mungkin bila ada yang perlu ya. Eh, Pokoknya jangan dipaksain, termasuk kalau kamu tidak cocok dengan pembawaan aku sebagai tarot readernya, cara aku bacain, durasinya, penempatan iklannya, dan lain sebagainya yang ada di dalam video ini ataupun channelku ini. Karena aku melakukan semua yang ada di channelku ini dengan cara aku, ya. Dan pastinya aku menganjurkan untuk kalian mencari sesuatu, melihat sesuatu, mengkonsumsi sesuatu yang memang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Oke, kenapa aku terus-menerus mengingatkan ini? Karena nggak semua orang kadang-kadang sadar saat melihat tarot, melihat video tarot gitu ya. Dan kadang-kadang terlalu baper. Jadi jangan terlalu dibaperin ya. Kembali lagi, ambil yang diperlukan, tinggalin sisanya. Oke, selamat datang buat kalian yang sudah biasa hadir di sini nongkrong sama aku setiap minggu di sini. Terima kasih buat atensinya, terima kasih buat waktunya, terima kasih buat semuanya dukungan dan perhatian kamu. Dan salam kenal buat kalian yang baru mampir, baru tahu, baru kenal. Salam kenal semuanya. Aku berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik tanpa kekurangan satu apapun. Kalau misalnya kalian punya kesulitan, kalian punya masalah dan lain sebagainya, aku berharap dan berdoa gitu ya buat kalian agar kalian diberikan kekuatan, kesabaran, dan yang pastinya solusi yang terbaik juga. Oke? Oh iya, masih seperti minggu-minggu sebelumnya mengenai bunyi-bunyian suara-suara orang lagi renovasi ya. Mohon dimaklumi. Tapi mudah-mudahan suaraku tetap bisa jelas terdengar. Oke, waktu aku lagi shuffle barusan, aku mendengar kata enough, cukup. Dan mungkin buat beberapa dari kalian ada satu situasi, sebelum kita masuk ya, aku ngobrol dulu. Ada satu situasi di mana kamu mungkin sedang mengalami situasi dan kondisi di mana kamu mungkin sudah banyak berusaha, banyak mungkin juga berkorban, banyak mungkin juga mentolerir, banyak mungkin juga mengalahkan diri kamu, memberikan apa yang kamu bisa dan kamu lakukan terhadap satu situasi dan kondisi, terhadap seseorang atau banyak orang ya, kalau ini menyangkut mungkin keluarga ataupun teman dan lain sebagainya. Tetapi ada satu situasi yang udah kayak di limit kamu gitu loh, dan kamu merasa udah cukup, ini udah sampai batas, udah bahkan mungkin melewati batas, dan sudah cukup, gue ada di sini, gue bertahan di sini, gue menaruh diri gue di sini, termasuk dengan hal-hal yang mungkin kamu paksakan terhadap diri kamu gitu ya. Mungkin ini di dalam pekerjaan, mungkin ini dalam satu komunitas, mungkin ini dalam satu pola hidup dan lain sebagainya yang kamu lihat mungkin selama ini hanya memberikan kamu satu beban ataupun menyakiti kamu secara mentally, emotionally ataupun bahkan physically gitu ya. Tetapi ada satu situasi dan kondisi yang kamu ingin akhiri. Gue nggak bisa terus menerus di sini, gue nggak bisa terus memakai cara ini, gue nggak bisa terus menerus bertahan di sini, ini udah cukup buat gue dan gue harus merubah ya, ataupun ini adalah message-nya. Oke, mari kita lihat. Oh, udah keluar. Nah kan, Page of Swords. Ada sesuatu yang ingin, satu pemikiran
gitu loh, satu pemikiran di dalam kepala kamu, dan ini adalah satu pemikiran gitu ya, mungkin belum dicanangkan, baru merupakan ide, ataupun kamu mendapat inspirasi, mendapatkan informasi atau berita ya. Tetapi ada sesuatu yang hadir ke kamu dan mungkin memberikan kamu satu pencerahan, membuat kamu terbangun, membuat kamu ingin melakukan satu langkah gitu. Tetapi ini masih di dalam pemikiran kamu. Buat beberapa dari kamu, ini bukan selalu berarti kamu melakukan, tapi ini juga bisa seperti itu sih. Cuman ada satu yang kamu pelajari gitu ya, kamu pelajari. Mungkin ini bukan pelajaran mengenai bisnis, pekerjaan dan lain sebagainya, tapi mungkin ini yang membuat kamu tersadar akan sesuatu dan menginspirasi kamu untuk melakukan sesuatu. Ini lagi masih dalam pikiran kamu, masih kamu observe, masih kamu analisa, masih kamu perhatikan, dan itu membuat kamu memproses ini di dalam pikiran-pikiran kamu. Page of one, wow, many page. Iya, ini mengenai banyaknya informasi, berita ya. Buat beberapa dari kamu, ini juga bisa jadi kamu mendapatkan informasi ataupun mempelajari sesuatu ataupun terinspirasi akan sesuatu, dan ini membangkitkan sesuatu di dalam kamu. Kembali lagi, waktu kita mendapatkan satu hal gitu ya yang masuk ke dalam kepala kita, kita memproses lalu kita merespon hal tersebut, bereaksi akan hal tersebut. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu ini bisa jadi mengenai usaha ya, ataupun sesuatu yang berhubungan dengan harapan dan cita-cita kamu, dimana kamu mungkin sebelumnya tuh bingung, kayak mungkin ketemu masalah atau menemui satu situasi yang membuat kamu belum mengerti dan lain sebagainya. Tapi kalau yang aku lihat di sini ada satu hal yang hadir dan membuat kamu kembali bergairah, kembali bersemangat, kembali mempunyai harapan-harapan itu gitu ya, dan itu memotivasi kamu gitu loh, memotivasi kamu untuk maju lagi, untuk berusaha lagi, untuk berjuang lagi, untuk mengerjakan. Bahkan mungkin buat beberapa dari kamu ini adalah sesuatu yang baru. Kamu misalnya ngelihat dari banyak hal ya. Kadang ini adalah datang dari orang yang dekat dengan kamu, ataupun mungkin kamu melihat di medsos, di YouTube dan lain sebagainya, itu kan bisa menginspirasi kita ya. Makanya lihatlah hal-hal yang bisa membangun kamu, jangan menjerumuskan kamu makin jauh ke dalam masalah dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, informasi itu harus diolah, harus diproses, harus dipikirkan sebelum kamu melakukan ataupun sebelum kamu merespon info yang masuk tersebut. Buat beberapa dari kamu ini lagi banyak kayak ya info-info itu gitu loh. News ya, komunikasi masuk dan lain sebagainya. Dan ini kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu ini bisa jadi sesuatu yang baik gitu ya, yang membuat kamu excited lagi. Amin. Amin ya, amin. The World card dalam keadaan terbalik. Oke. Buat beberapa dari kamu, hal yang masuk ini membuat kamu yang tadinya mungkin berpikir akan, aduh ini kayaknya udah gak bakal bisa dimajuin lagi, aduh ini kayaknya gak bisa dibuat berfungsi lagi, aduh ini kayaknya udah gagal udah lah gitu ya. Ini kayak rasanya seperti itu, tapi nggak plek ketiplek gitu ya, tapi rasanya seperti itu, ngelihat sesuatu keadaan dan kamu pikir, aduh gue udah nggak punya jalan keluar, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa, kayak jalan buntu. Tetapi ini rasanya begitu kamu mendapatkan ini gitu ya, kamu jadi bisa melihat, oh ternyata ini bukan akhir dari segalanya,
Ataupun ini enggak sesuatu yang merupakan satu kegagalan ataupun sesuatu yang akhir dari segalanya lah gitu ya. Ataupun yang tadinya kamu pikir ini udah nggak bisa diterusin, tetapi ternyata ini belum berakhir. Ternyata gue masih punya kesempatan. Ternyata gue masih punya jalan. Ternyata gue masih punya solusi. Ternyata masih banyak hal yang bisa gue lakuin. Kayak aku pernah punya satu klien, ya. Ceritanya hampir kayak begini. Dia jadi membuka satu usaha, dan dia udah cukup lama gitu ya mengusahakan usaha ini, dan dia memang fokusnya hanya kepada apa yang dikerjakan pada saat itu. Ambillah A gitu ya. Dia lakukan pada saat itu, tapi kok kenapa ya gue kok nggak bisa maju-maju, bahkan mengalami kerugian. Nah, pada saat itu pas dia ngobrol-ngobrol sama aku, dibukakan kartunya, lalu message dari kartunya adalah ada sesuatu yang bisa kamu lakukan untuk mensupport apa yang kamu, jadi kayak usaha yang sedang dijalani sekarang mungkin menghadapi hambatan, dan ada hal yang bisa kamu lakukan yang berkaitan memang dengan passionnya dia, dengan hobinya dia, yang bisa jadi ini mendorong si hambatan itu membuka jalan sehingga kerjaannya, bisnisnya bisa lancar, hobinya bisa terjalani, dan keduanya bisa berjalan selaras gitu loh. Nah, dari hal itu dia akhirnya mencoba menggandengkan si hobinya tadi untuk mendorong si pekerjaan atau bisnis yang sedang dilakukan ini. Ternyata itu yang membuka jalannya makin lebar. Jadi ganjelan-ganjelan itu kesingkir dan akhirnya lancar lagi gitu ya. Ini kayak begitu, yang tadinya dia udahlah tutup aja lah, udahlah daripada ini kayaknya udah bangkrut nih, kayaknya udah buntu nih, gue udah banyak utang, gue udah banyak ini, gue udah banyak itu, gue udah buntu gitu loh jalannya. Tetapi ternyata saat kita menghadapi satu kebuntuan, memang kita kecenderungannya adalah biasanya orang kalau lagi menghadapi masalah udah berusaha di situ dan nggak bisa kemana-mana gitu ya, udah gitu loh, udah nyerah aja daripada makin parah gitu ya, ataupun daripada makin ngejelimet gitu, dan kayaknya ngelihat semuanya berakhir. Ternyata on the way ke situ dia mendapatkan mungkin pencerahan, mendapatkan berita baik, mendapatkan ide. Itu bisa jadi bukan dari orang-orang di sekeliling, bukan dari apa yang dari luar, tetapi dari dalam diri kita, dari yang kuasa, yang pastinya ya memberikan ide. Kenapa tidak gitu loh. Tapi itu kalau kita terbuka dengan segala kemungkinan, ya enggak? Kalau kita terbuka dengan kesempatan itu, kalau kita membuat dan melihat kemungkinan itu. Tapi kalau kita fokus, seperti yang selalu aku bilang, kalau kamu hanya fokus ke dalam masalah, maka itu akan semakin besar, semakin hari kamu pikirkan semakin besar, dan kamu tidak memberikan space bahwa ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa membantu masalah kamu. Ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa membuat ini jadi solusi. Ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa membuat kamu keluar tetap menuju goal itu, tetapi dengan cara mungkin yang di-combine di cara lain gitu ya. Jadi ini kembali lagi kepada kemana kamu mau memfokuskan diri kamu. Tetapi aku lihat di sini, ternyata ini bukan akhir dari segalanya. Buat beberapa dari kamu, mungkin selama ini kamu bertahan
di dalam satu situasi dan kondisi di mana kamu sebenarnya udah nggak nyaman, sebenarnya kamu udah nggak sejahtera lah di situ ya. Ini bisa dalam segala hal, karena ini adalah pembacaan general. Bisa masalah pekerjaan, bisa masalah mengenai hubungan. Hubungan juga banyak ya. Keluarga, percintaan, pertemanan, dalam diri pribadi, lifestyle, pola hidup, dan lain sebagainya. Ini luas, jadi bisa diaplikasikan ke tergantung orang masing-masing. Tetapi ada sesuatu hal yang mungkin sebelumnya kamu struggling di situ, kamu bertahan di situ. Dan kamu mungkin nggak melihat adanya penyelesaian, solusi, dan jalan keluar. Cuma kalau yang aku lihat di sini, ini semua bermula dari kamu. Ini semua bermula dari kamu, gimana kamu merespon si situasi itu. Karena dia merespon. Dan tadinya mungkin kamu sudah skeptical, udah pesimis gitu ya, udah nggak bisa. Ini situasi udah. Tapi mungkin buat beberapa dari kamu, ini adalah situasi di mana kamu sudah bergelut dengan situasi itu dan kayaknya ada nggak kemana-mana. Cuma dengan adanya si Page of One ini, rasanya seperti yang tadinya kamu gelut dengan benang tali segala macam, jadinya kayak bulet dan blunder gitu ya, nggak tahu gimana caranya. Pernah kan yang namanya kalau kamu pakai headset ya, kalau misalnya dia ditaruh di kantong apa ditaruh itu, lama-lama kan ngebelit terus kamu kayak ini gimana cara ngeluarin. Nah itu tuh, hal ini yang datang ini membuat kamu bisa ngelihat ujung dan ujungnya dan tahu bagaimana caranya untuk membuat dia lurus kembali. Buat beberapa dari kamu ini seperti kayak di cut bullet dan blunder itu sehingga kamu bisa terbebas ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, situasi ini bukanlah akhir dari segalanya. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin selama ini kamu berusaha bergelut di dalam satu situasi yang membuat kamu tidak kemana-mana, sampai kamu akhirnya mendapatkan satu pencerahan, atau kamu terbangun, atau kamu tersadar bahwa ini tuh bukan akhir dari cerita kamu loh. Cerita kamu tuh masih banyak loh. Satu satu episode yang tidak baik gitu ya, ataupun satu episode yang mengecewakan, satu episode yang membuat kamu mungkin sedih dan lain sebagainya gitu ya, bukan berarti membuat satu season di dalam satu movie ya, the whole movie bahkan menjadi buruk dikarenakan hanya satu season, satu seri. Kalau kamu suka nonton seri gitu ya, nonton film seri ya, terserah mau film seri barat, mau film seri India, mau film seri Korea, Jepang lah, segala macem lah, itu kan macam-macam ya. Bukan berarti satu seri ini nggak bagus dan membuat kamu tidak 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 tertarik ataupun membuat kamu misalnya sedih di dalam satu seri ini. Bukan berarti satu seasonnya dia gitu ya, satu babaknya dia itu rusak semua, bahkan seluruh filmnya itu menjadi jelek. Begitu juga dalam hidup ini. Saat kamu menghadapi hal di dalam cerita kamu, ada kadang-kadang cerita yang menyenangkan, ada kadang-kadang cerita yang mengasihkan, ada cerita yang seru, ada yang cerita yang romantis, ada cerita yang sedih, ada cerita yang mengecewakan, ada cerita yang membuat kita marah, ada dan lain sebagainya. Di dalam bisnis pun begitu, di dalam pekerjaannya pun begitu, di dalam percintaan pun begitu, dalam keluarga pun begitu, bahkan di dalam diri kita pribadi. Nggak selalu hari-hari kita penuh warna dan lain sebagainya ya, and it's okay. Banyak orang kadang-kadang saat dia mengalami masalah dan dia merasa mungkin kecewa, dia mungkin merasa hal-hal yang tadi aku ceritain dan menganggap bahwa hidup gua itu sial terus, percintaan gua sial terus, diri gua sial terus.
Dan itulah yang semakin dia tanamkan di dalam dirinya. Dan itulah yang akan tanpa dia sadari masuk ke dalam subconsciousnya, ya. Dan tanpa dia sadari itulah yang menjadi harapan-harapannya. Karena itulah yang disebutkan, itulah yang dipikirkan, itulah yang seakan-akan diaminkan. Sehingga apa? Dia mematraikan itu di dalam hidupnya. Oh, akan begini, oh akan begini, oh akan begini. Begitu, ya. Jadi, kalau kita menghadapi masalah, kalau kita menghadapi rintangan, oh, it's just another chapter. Ini hanya satu bab atau satu penggal cerita dari keseluruhan hidup kita yang mungkin gak enak. Tapi mungkin ada yang perlu kita pelajari nih di sini. Gitu loh. Untuk di depannya, di kemudiannya kita bisa lebih bagus lagi nulisnya. Gitu. Hangman. Nah kan, sesuatu yang tadinya kamu pertahankan dan akhirnya kamu memutuskan untuk melepaskan diri kamu setelah kamu mengobserv. Kalau hangman dalam keadaan tegap itu dia berusaha untuk melihat, tapi dia tidak mau melepaskan diri. Dia tahu keadaannya nggak nyaman, dia tahu gua terikat, gua tahu gua nggak kemana-mana, gua tahu gua stuck, gua gantung aja di sini, gua nggak maju, gua nggak berkembang, gua nggak. Tapi dia masih wait and see, wait and see. Tapi di sini dia berusaha melihat. Ataupun dia tahu keadaannya udah tidak menyenangkan, dia tahu keadaannya sudah tidak menyamankan buat untuk dirinya, tetapi dia berusaha di situ dengan mungkin mengalihkan perhatiannya ke hal lain. Tapi di sini kalau yang aku lihat dengan si Page of Swords dan the Hangman dalam keadaan terbalik, yang tadi aku rasakan waktu aku shuffle, enough. Ini sudah cukup. Dan gua harus mencari jalan lain, cara lain. Untuk melepaskan diri gue dari ketergantungan, hal-hal yang mengikat gue, yang bikin gue nggak bebas nih. Hangman ya, kalau dalam keadaan terbalik seperti ini. Terkekang, terjepit, nggak kemana-mana, mata tertutup, dan lain sebagainya. Nggak melihat bahwa, kamu itu hanya ada di situ, kamu nggak kemana-mana, kamu tidak bebas, kamu tidak nyaman, kamu tidak sejahtera, kamu tidak, dan lain-lain. Dan beberapa dari kita kadang-kadang memilih untuk menaruh diri kita dalam keadaan ini karena ini sudah sangat familiar, ini sudah sangat nyaman, walaupun tidak nyaman. Ada loh orang-orang yang akhirnya dia beradaptasi dengan kenyamanan yang tidak nyaman itu. Akhirnya dia beradaptasi dengan ketidaknyamanan itu maksudnya. Waktu kita berada dalam satu situasi yang terus-menerus di situ, ya. Walaupun mungkin kita disakiti, walaupun mungkin kita kecewa, walaupun mungkin kita nggak bahagia, walaupun mungkin kita terpaksa, walaupun mungkin ini terus menjadi hantaman atau menimbulkan konflik dalam diri kita. Karena kita sudah terlalu lama di situ, menggantung dalam keadaan itu. Lama-lama kita ada. Lama-lama kita beradaptasi dengan situasi dan kondisi itu, bukan karena kita akhirnya menyenangi, tetapi akhirnya kita mematikan perasaan dan emosi kita, sehingga apa yang kita lakukan itu seperti itu adalah satu rutinitas, sesuatu yang harus, padahal kita ini sebagai makhluk hidup, manusia, memiliki pilihan.
Cuman sering kali kita terjebak dengan aturan, culture, budaya, ya, hal yang diajarkan dari kita kecil turun menurun dan lain sebagainya. Oh, kalau kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu. Pernikahan tidak boleh begini, pernikahan tidak boleh begitu, pasangan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, termasuk gender. How you supposed to feel, ya, bagaimana kamu harus merasa, harus bersikap, harus berpikir dan lain sebagainya. Itu diatur aturan-aturan sehingga apa? Lama-lama kita kehilangan diri kita yang otentik. Kita jadi nggak bisa berekspresi. Kita jadi mempertanyakan lagi, gua nggak nyaman tapi gua harus di sini, walaupun gue ngerasa gua udah tersiksa di sini, tetapi sebagai posisi gua harus menerima dan lain sebagainya. Hal seperti itu kan is absurd. Karena apa? Tidak berani mengambil keputusan, memutuskan hal-hal yang sudah tidak bekerja lagi, sudah tidak berfungsi lagi, sudah expired, sudah hanya membuat kita, ya ini yang tadi aku bilang, tidak berkembang, tidak maju, tidak kemana-mana, hanya bertengger di situ, menggantung di situ dalam hal yang kamu sudah beradaptasi walaupun tidak nyaman. Ini dia sudah tahu bahwa gua udah waktunya merespon hal ini, merespon situasi dan kondisi ini, bertindak akan hal ini. Karena buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah hubungan, ya. Ini adalah hubungan. Hubungan yang mungkin sudah banyak masalah, tetapi kan the bottom of the deck-nya aku lirik Hierophant, dalam keadaan tegap. Buat beberapa dari kamu ini adalah masalah komitmen, kontrak, hubungan. Dan ini mungkin buat beberapa dari kamu adalah hubungan yang sudah banyak masalah tetapi tidak diselesaikan, sehingga ya sudah waktunya kamu mengambil langkah untuk menyelesaikan. Mau diselesaikan masalahnya atau mau diselesaikan situasi dan kondisi ini, atau mau diselesaikan apanya. Kan banyak judul dalam penyelesaian, ya. Judul dalam penyelesaian dalam hubungan bukan berarti hanya selesai, udah putus, bubar, cerai dan lain sebagainya. Tetapi penyelesaian dalam masalah. Kita nih selama ini tuh ngadepin ini loh. Kita selama ini mungkin masalah komunikasi. Kita tuh punya masalah komunikasi loh. Kalau misalnya ada satu orang yang merasa tidak nyaman ataupun merasa kesal dan lain sebagainya, ini mungkin ada orang yang selalu punya kecenderungan silent treatment gitu ya, dan ngambek pergi, ngambek ghosting dan lain sebagainya. Yang di sini ini mulai sadar bahwa kalau begini halnya, gua kagak jelas dong status gua, posisi gua di mana. Gua mau ngomong sama lo untuk menyelesaikan masalah yang kita tunda, ya. Tetapi buat beberapa dari kamu, ini mungkin masalah yang memang tidak terselesaikan tapi juga tidak mau diomongin. Sehingga apa? Rasanya aja yang gak enak, dan ini berpengaruh dan berdampak dengan situasi di dalam hubungan ini terus-menerus. Dan ini adalah mengenai penyelesaian masalah sih, kalau yang aku lihat ya. Dan mungkin buat beberapa kayak, udahlah, udah capek. Ternyata kalau yang aku lihat ada jalan keluar dari situasi dan kondisi ini. Jalan yang tentunya membuat kamu keluar. Cuman kamu harus bertindak. Kamu harus speak up. Kamu harus mengambil sikap. Karena sesuatu itu nggak akan bergerak kemana-mana kalau, apalagi ya, kalau di dalam hubungan
ada masalah. Itu nggak akan selesai sendiri masalahnya gitu loh. Termasuk di dalam hidup kita. Masalah itu tidak akan terselesaikan sendiri. Atau diselesaikan orang. Four of Pentacles dalam keadaan terbalik. Dan kamu di sini lebih kepada sudah kayak whatever will be lah. Gitu. Apa yang terjadi terjadilah. Tapi gua harus bersikap. Tapi gua harus bertindak. Tapi gua harus mengambil keputusan daripada gua begini terus. Itu udah kayak masuk gitu loh. Itu yang membangunkan kalian. Itu yang bikin kalian berkata, enough, cukup. Karena kalau yang aku lihat di sini, sesuatu yang tadinya kamu pertahankan, yang tadinya kamu genggam dengan sangat erat, dan kamu, bila perlu 2 tangan, jangan sampai hilang, jangan sampai lepas, jangan sampai, sehingga kamu jadi takut ngomong, sehingga kamu takut bertindak, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya, kok gue semakin pegang, semakin gue sakit ya. Semakin menyakitkan gue. Karena mungkin kamu juga, gue nih megang apa ya? Apakah gue memegang sesuatu yang gue harapkan saat gue membuka dia ada, atau apa? Gue nggak menggenggam apa-apa. Nah kalau yang di sini, kalau yang aku lihat, ya akhirnya kamu bertahan di situ dengan ketakutan, tapi kamu tidak tahu apa yang dalam genggaman kamu. Apa yang kamu pertahankan tuh kayak kamu nggak tahu gitu loh. Sehingga kamu mungkin ya kamu menggenggam saja, tapi based on your fear gitu loh. Dasarnya adalah takut kamu, khawatir kamu, kecemasan kamu, keraguan kamu. Jadi kamu sampai kapan? Sampai kapan gue terus begini dan gue nggak pernah tahu apa ini, sehingga gue nggak bisa membuka tangan gue dan menerima hal-hal yang akan masuk ke dalam hidup gue. Dan di sini kalau yang aku lihat lebih kepada akhirnya kamu bukan menyerah ya, karena aku lihat kamu do something gitu loh, melakukan sesuatu untuk situasi dan kondisi ini, memberanikan diri kamu, punya courage gitu ya, punya keberanian untuk melakukan sesuatu untuk mengakhiri situasi yang bikin kamu stuck. Dan ini lebih kepada oke, aku lakuin yang terbaik, tapi kembali lagi kepada yang kuasa. Apakah yang terbaik untukku? Itulah yang terjadi. Karena kamu percaya gak? Kita seringkali memaksakan idealis kita, ego kita kepada yang kuasa, kepada semesta ini. Kita ingin A, B, C, D, E, F, G. Dan kadang-kadang kita juga gak tahu gitu ya. Kita pun gak sadar bahwa mungkin apa yang kita inginkan itu, apa yang bakal dikasih oleh semesta, bakal dikasih oleh yang kuasa itu, bahkan lebih daripada ini. Gitu loh. Aku bisa cerita ini karena iya masing-masing orang punya beda-beda pengalaman dan lain sebagainya. Tapi dulu aku orangnya adalah orang yang stubborn, ya, orang yang egonya tinggi dulu. Suka memaksakan itu ke ke yang kuasa semesta. Aduh, pokoknya ini dan akhirnya aku stres. Saat kamu mengkhawatirkan sesuatu dan ingin memaksakan sesuatu itu dengan cara kamu di dalam waktu kamu akan punya kecenderungan untuk stressful, penuh dengan stres dan tekanan. Tapi di saat kamu bisa ngomong misalnya, ataupun kamu ini perumpamaannya, aku pengen ini, tapi aku tahu engkau lebih tahu yang terbaik untukku, dan aku tahu apa yang terbaik untukku akan engkau mudahkan, akan engkau lancarkan, dan engkau akan cukupkan, karena itu adalah yang terbaik untukmu. Karena apa? Manusia hanya bisa berencana, berusaha, ya kan? Tapi kembali lagi, serahkan. Ini tuh seperti itu. Melakukan yang terbaik
terbaik yang bisa kita lakukan untuk membuat kita bisa berkembang, untuk membuat kita bisa maju, untuk membuat kita lepas dari ke apa ya kestakan ini yang nggak bikin kita kemana-mana. Dan kamu sudah melihat, oh kayaknya apa yang kukerjakan sama ini tidak memberikan, udah kehilangan harapan akan hal ini. Sehingga kalau yang aku lihat di sini, kamu lebih menyerahkan, mengikhlaskan. Ya sudah, yang penting aku sudah melakukan yang terbaik, aku sudah berusaha, aku sudah berupaya, I'm doing my best. Lain halnya kalau kamu nggak ngapa-ngapain, ngerti ya? Itu namanya ya udah nyerah. Tapi waktu kamu melakukan yang terbaik untuk situasi dan kondisi, di dalam masalah, di dalam kesulitan kamu, di dalam hambatan masalah, kesulitan dan lain sebagainya, dalam kesehatan, dalam percintaan, dalam keluarga, dalam segala hal. Waktu kamu udah melakukan segala hal yang terbaik dari diri kamu untuk melakukan hal itu, the rest, sisanya serahin sama yang kuasa. Karena dia tahu yang terbaik untukmu, caranya, waktunya, ya. Makanya ada waktunya semesta, waktunya yang kuasa. It's the best. Itu yang terindah. Dan kadang-kadang di saat kita nggak dikasih, kenapa sih hidup ini nggak adil? Kenapa sih? Dan banyak kenapa. Tapi pas kita udah nyampe dan kita ngeliat ke belakang, baru kita ngerti, kenapa sih waktu itu gue nggak dikasih jalan untuk bisa misalnya masuk ke dalam bisnis ini. Oh karena ini ternyata bikin gue mungkin merugi. Oh karena mungkin ini bikin gue bisa jadi malah berantem sama si ini sama si itu. Kenapa sih orang ini tidak boleh ada di dalam hidup gue? Kenapa sih gue harus kehilangan dia? Pada saat itu kamu mungkin merasakan impian runtuh dan lain sebagainya. Tapi saat kamu berjalan dan membiarkan dirimu berjalan, dituntun oleh semesta, maju ke depan, dan terus melakukan hal yang terbaik untuk diri kamu, untuk hidup kamu. Tetap lakukan yang terbaik. Saat kamu melihat, oh, untung gue waktu itu dilepasin sama orang itu. Kalau enggak, gue terus-menerus dihianatin, gue terus-menerus dipermainkan, gue terus-menerus tidak dihargai, gue terus-menerus dimanfaatin, gue terus-menerus dibohongin, gue terus-menerus DLLLL. Bahkan mungkin worse. Bertambah makin buruk, bertambah makin runyam dan lain sebagainya. Gue nggak bisa jadi kayak gini sekarang. Gue bisa fokus dengan pekerjaan gue bisa fokus dengan keuangan gue bisa fokus dengan diri gue, membangun diri gue, membuat diri gue semakin maju, dan gue makin pinter, gue makin banyak temen dan lain sebagainya. Kita baru mengerti waktu kita udah jalan ke depan. Waktu saat kita ada di posisi ini, ya kitanya bakal aduh. Bakal begitu. Jadi pada saat kita ada dalam satu situasi yang penuh dengan masalah, sebagai manusia wajar memang saat kita punya keluhan, saat kita menjerit, saat kita wajar, it's one of emotional expression ya, kalau salah satu ekspresi dari emosi kita sebagai manusia. Nggak ada kok manusia yang selalu berpikir positif setiap hari, setiap waktu. Nggak ada, termasuk aku. Tapi bagaimana kita tetap bisa kembali ke center, tetap kembali ke pusat, dan kita tetap bisa fokus melakukan hal yang terbaik. Ada kadang-kadang kecewa, ada kadang-kadang sedih, ada kadang-kadang marah. Ya, itu
macem-macem dari bentuk emosi kita kan, gitu loh. Bukan berarti saat aku kecewa, saat aku marah, itu berarti aku adalah manusia yang buruk, adalah manusia yang tidak sempurna dan lain sebagainya. Nggak ada kesempurnaan itu nggak ada. Dan kalau kamu mengejar kesempurnaan itu akan membuat kamu kecewa, ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu melihat ada satu situasi dan kondisi yang sepertinya terlihat ataupun membuat kamu melihat ini membuat kamu stuck dan kamu sudah kehilangan harapan. Cuma kalau yang aku lihat di sini mungkin selama ini kamu pertahankan, tidak mungkin mencari jalan lain ataupun tidak mengadakan penyelesaian. Dikarenakan mungkin yang tadi aku bilang, ketakutan, keraguan, kekhawatiran dan sebagainya, sehingga kamunya jadi nggak bisa gerak kemana-mana. Cuma kalau yang aku lihat di sini, pada saat ini kamu lebih tergerak untuk melakukan sesuatu, untuk mengambil satu tindakan, untuk mengambil satu sikap dan untuk menyelesaikan si situasi dan kondisi ini. Kamu lebih pasrah, berserah, bukan menyerah, ya. Ini ya kan, Eight of Cup, walking away from this situation, memiliki kekuatan dan kesabaran. Knight of Swords, dengan lebih hati-hati dalam bertindak, dalam berbuat, dalam melakukan step demi step kamu, gitu. Oke, ini adalah pembacaan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Terima kasih sudah nonton videonya. Semoga ada yang bermanfaat, semoga ada yang berguna. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.